Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Al-babu thalith fi ikrami ahli al-Qur'an wa nahyi an idha'ihim. Qala Allah azza wa jal wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa qala ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Bab yang ketiga dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, menjelaskan, menerangkan kemuliaan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkannya, serta melarang setiap orang mengganggu mereka, baik itu dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Mereka itu harus dimuliakan, tidak boleh dihina, tidak boleh diganggu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak mengganggu siapapun, baik dia orang yang beriman ataupun tidak. Tidak diperkenankan dan tidak diajarkan kita mengganggunya, kecuali orang-orang yang sudah keterlaluan, kelewatan di dalam kemaksiatan dan kemungkaran, karena dilakukan secara terang-terangan, baru kita diperbolehkan untuk mengganggu mereka dengan perbuatan-perbuatan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti pembahasan di dalam kitab fikih pada bab istinja. Kita itu dilarang istinja di tempat di mana tempat itu banyak orang kumpul, ngobrol, berbicara.
Misal di pasar, kita buang air kecil di pasar, nggak boleh. Kenapa? Di pasar tempatnya orang-orang berkumpul. Untuk apa? Jual beli. Atau di pos kamling, tempatnya orang ngumpul. Untuk apa? Menjaga, mengamankan wilayahnya, daerahnya. Nggak boleh kita kemudian buang air kecil atau buang air besar di sekitarnya. Akan tetapi kalau tempat-tempat itu dipakai untuk melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, kejahatan, maka boleh, nggak makruh. Tadinya makruh, hilang kemakruhannya. Untuk apa? Agar mereka menghindar dari tempat itu, supaya nggak melakukan keburukan lagi. Ini pos kamling, tapi bukan untuk menjaga, untuk judi. Ini pos kamling untuk apa? Minum-minum. Ini pos kamling untuk apa? Bukan untuk menjaga, tapi untuk ngerasani orang. Atau mengganggu orang yang lewat misalnya. Wah, kemudian kita berak di bawahnya misalnya. Atau kita kencing di sekitarnya misalnya. Sehingga orang nggak tahan, nggak betah duduk di situ karena bau misalnya. Nggak apa-apa, nggak makruh ini. Loh, ini mengganggu, nggak mengganggu kalau itu. Nggak apa-apa, diajarkan dalam ilmu. Hilang kemakruhannya. Hilang kemakruhannya kenapa? Supaya orang tidak melakukan keburukan, diajarkan. Tapi kalau tidak, dilarang kita mengganggu mereka. Lebih-lebih kalau itu adalah orang mukmin, muslim. Lebih-lebih lagi kalau dia bukan hanya muslim, mukmin, tapi dia orang yang istiqomah dalam membaca Al-Quran, atau dia orang yang hafal Al-Quran, atau dia orang yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lebih lagi kita dilarang untuk mengganggu mereka. Apa yang harus kita lakukan? Justru orang mukmin muslim kita muliakan, lebih-lebih mereka yang memiliki tambahan daripada kemuliaan, daripada sifat, ya harus lebih kita muliakan lagi. Pertama disampaikan oleh beliau melalui firman-Nya Allah, ayat Al-Quran, yang mana Allah berfirman, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya syiar-syiar atau mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah itu min taqwal qulub, daripada ketakwaan hati. Ini ada perbedaan ahli tafsir di dalam mentafsiri sya'airallah. Ada yang mengatakan ini khusus untuk haji dan kurban, karena ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang kurban dan haji atau haji, apa-apa untuk dam dan semisalnya. Tapi ada yang mengatakan enggak, sya'airallah ini semua simbol-simbol agama Allah, di antaranya haji dan kurban. Haji dan kurban itu di antaranya. Jadi pendapat yang kedua ini menyeluruh, umum. Pokoknya semua syiar agamanya Allah, termasuk di dalamnya adalah haji dan kurban. Kalau yang pertama hanya fokus dalam haji dan kurban, tapi kalau pendapat yang kedua enggak, umum. Haji dan kurban itu termasuk. Karena apa? Sya'airallah, simbol-simbol agama Allah. Nah, semua simbol-simbol agama Allah ketika diagungkan oleh seseorang, berarti orang tersebut memiliki ketakwaan dalam hatinya. Memiliki ketakwaan dalam
hati. Bukan dia punya sempurna, besar dalam hatinya, enggak. Memiliki sedikit, sebagian daripada ketakwaan hati karena mengagungkan yang semestinya diagungkan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang sama, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan hurumatillah, ini sama. Hurumat ada yang mengatakan maksiat. Mengagungkan dalam arti yang kecil dianggapnya besar, yang sedikit dianggapnya banyak. Lah dia lebih baik, itu lebih baik untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dosa yang kecil, keburukan yang sedikit dianggapnya besar, sehingga dia khawatir, takut. Sifatnya orang yang beriman, dosa kecil itu seperti gunung yang akan menjatuhinya. Maka dia takut, benar-benar menghindar. Dia anggap ini adalah kesalahan yang besar. Lah seperti ini, itu adalah sangat baik untuknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang mengatakan hurumat sama dengan yang sebelumnya, yaitu hal-hal yang mulia, hal yang istimewa. Hurumat yaitu hal-hal yang mulia, hal-hal yang istimewa. Ada yang memfokuskan haji dan kurban. Ada enggak umum. Semua yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang memuliakan ini, dia mendapatkan keistimewaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid, lembutkanlah, hamparkanlah janahaka, kedua sayapmu, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Artinya apa? Berlemah lembutlah kamu kepada orang-orang yang beriman. Ayat yang keempat, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan mereka yang mengganggu orang-orang yang beriman, lakinya ataupun perempuannya, bukan dengan yang mereka lakukan. Jadi diganggu dengan sesuatu yang mereka tidak melakukan apa-apa. Anggaplah gangguan secara zalim. Mereka nggak berbuat apa-apa, diganggu. Mereka nggak bersalah, dipukul. Mereka nggak bersalah, dicaci. Ini bighairi maktasabu. Beda kalau mereka melakukan kejelekan atau keburukan, lalu kita mencacinya. Nggak boleh. Apa bu? Ini masih ini enggak melakukan kesalahan. Dan sebagian mengatakan ini turun kepada Sayyidina Ali. Turun dikarenakan Sayyidina Ali yang dicemooh oleh sebagian orang. Ada lagi yang mengatakan ini turun kepada Sayyidatina Aisyah. Ada juga yang mengatakan ini turun kepada mereka yang berzina, mendapatkan hukuman ketika di jalan. Mereka ini banyak dicemooh, padahal mereka sudah melaksanakan hukumannya. Nah, mereka sudah melaksanakan hukumannya, tapi setelah itu tetap dicemooh, dihina oleh orang-orang. Lah ini faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Lah yang mengganggu mereka mendapatkan keburukan dan dosa. Mendapatkan keburukan dan dosa. Lah ayat tersebut menjelaskan secara global. Orang beriman secara keseluruhan. Siapapun mereka, mau yang alim ataupun yang jahil, mau mereka yang mengerti Al-Quran ataupun yang tidak mengerti Al-Quran, yang mengamalkan ataupun tidak, dilarang kita mengganggunya secara global. Dianjurkan kita apa? Menghormatinya.
Allah memerintahkan wahfid janahaka lil mu'minin. Kita dianjurkan untuk apa? Lemah lembut dan menghormati. Bukan meremehkan dan merendahkan. Apalagi sampai mencaci. Makanya Rasul SAW di dalam hadisnya menjelaskan tentang keburukan seseorang yang mencaci orang muslim itu apa? Fusuk, sibabul muslim fusukun. Mencaci orang Islam itu adalah perbuatan fasik. Fasik itu apa? Ya kejahatan yang memberikan kepada orangnya dosa. Jangankan mencaci, ngomongi di belakang nggak boleh, apalagi secara terang-terangan. Ngomongi di belakang orang yang diomongi nggak tahu, dilarang sama Allah. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dilarang sama Allah. Apalagi langsung. Kalau di belakang itu tidak menyakitkan. Karena apa? Yang diomongi nggak dengar, nggak tahu. Tapi kalau langsung lebih menyakitkan. Kalau yang nggak langsung aja dilarang, apalagi yang langsung. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? La tadabaru. Dilarang kita sama Rasulullah untuk ngomong di belakang. Yang dianjurkan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah saudara katanya Rasulullah. Bukan saling ngomongi di belakang atau saling mencaci, enggak, tapi jadilah saudara. Ya saudara. Ini secara umum, secara pokoknya orang beriman, pokoknya orang Islam jangan dicaci, jangan diganggu kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang sudah diajarkan. Lah nanti akan dijelaskan secara khusus. Nah harus ada ya. Secara umum nih. Tapi secara khusus ada yang harus dibedakan. Di dalam kemuliaannya, cara memuliakan itu harus dibedakan. Enggak semuanya sama. Semua orang kita muliakan, kita hormati. Tapi ada orang-orang tertentu yang kita harus lebih menghormati dan lebih memuliakan. Kalau kita pukul rata sama, lah akhirnya mereka yang memiliki keistimewaan lebih ini sama dengan yang enggak. Sedangkan Allah aja membedakan. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah mengatakan apa? La yastawi, tidak sama. Orang yang ngerti sama orang enggak ngerti enggak sama. Lah kalau kita samakan karena podo Islamnya kemudian kita samakan, enggak bisa. Allah aja membedakan. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apalagi penghuni surga dengan penghuni neraka. La yastawi ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Enggak sama penghuni surga dengan penghuni neraka, enggak sama. Kenapa? Karena penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan diajarkan kita boleh membedakan di dalam kemuliaan, penghormatan atau di dalam memberi, boleh ketika orang itu memiliki kelebihan dari yang lain. Seperti orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak yang diajarkan oleh Rasulullah itu apa? Adil. Wattaqullaha wa'dilu fi auladikum. Berbuatlah adil di antara anak-anak kalian. Tapi apakah nggak boleh kita berbuat lebih kepada yang lain daripada yang lainnya? Boleh. Kapan? Ketika yang kita berbuat lebih kepadanya ini memiliki mazia, kelebihan daripada yang lainnya, baru boleh kita memiliki perhatian lebih, pemberian lebih kepada dia. Orang mungkin secara pandang kasat mata dianggap pilih kasih. Enggak. Ini dalam koridor syariat masih diperbolehkan dalam agama. Karena apa? Kita memuliakannya karena dia memiliki kelebihan. Lah sama, orang mukmin semuanya kita hormati, kita muliakan, tapi ada yang harus kita lebihkan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan. Lah di antaranya mereka yang memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Nanti akan ada disebutkan hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan kita bisa memuliakan Al-Qur'an, memuliakan orang-orang yang membaca Al-Qur'an,
mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita tidak dimudahkan oleh Allah dan dijauhkan oleh Allah daripada mengganggu mereka, ya, mencemooh mereka baik dengan perbuatan kita ataupun dengan ucapan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.